Setelah melalui hari-hari berat karena kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok sayap kanan, kini muncul unjuk rasa tandingan di Inggris. Mereka yang cenderung mendukung hak imigran dan menolak diskriminasi berkumpul di sejumlah titik pada Rabu 7 Agustus 2024. Tak hanya memprotes kekerasan, ada pula protes terhadap Elon Musk yang dianggap ikut mengompori kerusuhan oleh sayap kanan. Sebenarnya, ada apa sih di Inggris dan apa itu kelompok sayap kanan dan penandingnya? Lalu, kenapa keduanya saling demo? Sebelumnya, mari kita melihat terlebih dahulu kilas balik gelombang kerusuhan yang melanda Inggris. Mulanya, terjadi aksi penikaman oleh seorang pemuda berusia 17 tahun bernama Axel Rudakubana di studio tari Southport pada 30 Juli 2024. Akibatnya, 3 anak perempuan tewas dalam insiden itu. Tersangka telah ditangkap dan diadili. Namun, insiden itu lantas dibumbui disinformasi dan misinformasi yang menyebutkan bahwa Axel Rudakubana merupakan imigran Muslim. Padahal, sesuai pernyataan pengadilan, tersangka merupakan pemuda kelahiran Inggris dan tumbuh di keluarga Kristen di Rwanda. Akhirnya, meledaklah sumbu kesabaran kelompok sayap kanan. Nah, kelompok sayap kanan ini identik dengan ketidaksukaan mereka terhadap imigran dan umat Islam atau Islamofobia. Salah satu kelompok sayap kanan yang ekstrim di Inggris yaitu English Defence League. Aksi anarkis ikut mewarnai kerusuhan di berbagai titik unjuk rasa. Hotel penampung imigran dibakar, firma hukum pembantu imigran diserang, masjid-masjid menjadi sasaran, dan banyak polisi yang terluka parah. Ratusan orang telah ditangkap dan diadili. Menanggapi kerusuhan yang terjadi, sejumlah orang dari kelompok sayap kiri dan para penentang diskriminasi berkumpul untuk melakukan unjuk rasa tandingan. Mereka berkumpul pada Rabu 7 Agustus 2024 di beberapa kota Inggris seperti di London, Oxford, Liverpool, dan Birmingham. Aksi protes terhadap kekerasan dan diskriminasi itu dikerahkan oleh organisasi Stand Up to Racism. Mereka berkumpul di luar firma hukum pembela hak imigran. Pasalnya, firma hukum pembela hak imigran ini kerap menjadi sasaran kekerasan yang dilakukan oleh para perusuh tempo hari. Para pengunjuk rasa itu membawa spanduk-spanduk bertuliskan protes terhadap diskriminasi. I think the major cause of it is anger and frustration. And I think lots of that frustration is caused through ignorance, basically. 3 girls that died, yeah, we feel for them, but there's no need to turn on people that were not involved in it. 6.000 polisi dan pasukan khusus diterjunkan untuk mengantisipasi terjadinya kekerasan dan melindungi para pengacara serta layanan imigrasi. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kepolisian Metropolitan London, Komisaris Mark Crowley. Lantas, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Inggris? Merespons kekerasan yang terjadi dalam kerusuhan protes sayap kanan, pemerintah Inggris berjanji akan menangkap para pelaku dan mengadili mereka. Bahkan, polisi Inggris turut mempertimbangkan untuk menggunakan undang-undang anti-terorisme untuk mengadili para pelaku. Hingga video ini tayang, sudah lebih dari 400 orang provokator dan pembuat onar ditangkap. Pada Rabu 7 Agustus 2024, sudah ada 3 orang yang dijebloskan ke penjara di Liverpool. Namun, Jaksa Pengadilan Tinggi Liverpool, Jonathan Egan, menyebut 3 orang yang dipenjara itu hanyalah permukaan dari gunung es. Alias, ada kemungkinan lebih banyak orang yang akan dipenjara ke depannya. Menurut Kepala Kepolisian Metropolitan London, Mark Crowley, para pelaku yang telah ditangkap itu merupakan pelaku kriminal. The people we're arresting this morning, the people we've seen committing violence, they're not your average
man on the street. These are criminals, and we're finding the ones we're arresting this morning and yesterday from last week's events, about 70% of them have got a criminal record. They've got backgrounds for criminal damage, weapons offences, violence, football banning orders. They're thugs and they're criminals. They're not patriots, they're not protesters, and they're being held to account, they're being arrested, they're being put before the courts, and most of them are going to be spending some time in prison. Hingga kini, aparat keamanan Inggris masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku perusakan lain yang wajahnya terekam di kamera pemantau. Sementara sejumlah pejabat pemerintah Inggris turut menyuarakan kecaman mereka terhadap pemilik media sosial X, Elon Musk. Pemerintah Inggris menyatakan komentar Elon Musk soal kerusuhan sayap kanan di Inggris sebagai bentuk provokasi. Tak hanya dari unggahan provokatif, pemerintah Inggris juga menyatakan Elon Musk bertanggung jawab karena telah membiarkan X menjadi sarang penyebaran disinformasi dan misinformasi. Elon Musk pun diminta untuk mengambil tindakan terhadap penyebaran informasi sesat di media sosialnya. Munculnya unjuk rasa tandingan dari kelompok sayap kiri mengindikasikan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para perusuh sayap kanan telah meresahkan masyarakat Inggris terlepas dari pandangan politik mereka. Meski sejumlah pelaku kerusuhan telah ditangkap, namun perjalanan Inggris menumpas bibit-bibit intoleransi dan diskriminatif masih panjang. Seolah gunung es, kerusuhan di Inggris tempo hari hanyalah puncak dari berbagai sikap dan pandangan diskriminatif ekstrim. Meski demikian, baik masyarakat maupun pemerintah Inggris sampai saat ini masih terus memerangi dan mengadili para pembuat onar. Itu tadi duduk perkara hingga perkembangan kerusuhan yang terjadi di Inggris. Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube kompas.com.